Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config NeoPim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Java. Kali ini kita akan melakukan config untuk JavaScript. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori config. Kemudian npm. Kita buka NeoPim-nya. Saya akan buka sidebar-nya, kemudian di bagian plugin saya akan tambahkan language. Saya buat file baru namanya javascript.lua. Oke, kita buka filenya. Saya akan besarkan terminalnya. Nah, di bagian awal kita akan buat sebuah lokal variabel namanya config file. Nanti ini yang akan kita load ya. Kita akan gunakan js.config.ts ini sebagai inisiasi aja ya. Kemudian saya akan buat sebuah lokal variabel lagi untuk m. Ini sebuah table. Kemudian kita akan returnkan m-nya. Nah, supaya tidak lupa kita akan panggil ke config ya, ke sini. Nah, saya akan duplicate. Kemudian kita akan buka, kita tambahkan JavaScript seperti ini. Kita save, kita close. Nah, di bagian config-nya pertama kita akan install treesitter. Config treesitter. Nah, treesitter yang akan kita install seperti HTML, JavaScript, TypeScript, TSX, CSS, JSON. Nah, kita akan install. Kita tambahkan kurung kurawal. Kemudian kita akan panggil kembali treesitter-nya dan kita akan override ini ya. Nah, kita akan gunakan option, kemudian kita panggil function, kita panggil option sebelumnya, kemudian kita akan tambahkan. Nah, kita akan validasi dulu untuk option. Siapa tahu tidak didefinisikan di sebelumnya supaya tidak terjadi error. Kemudian kita akan pim, kemudian list extend, kita akan tambahkan lah. Nah, ini extend yang akan kita tambah option dot ensure install. Nah, kemudian kita akan isi dengan beberapa treesitter. Pertama, saya akan install HTML. Kemudian saya akan install JavaScript. Kemudian saya akan install tipe TypeScript. Kemudian TSX ini untuk React. Kemudian CSS kalau misalkan kita menggunakan CSS nanti ya. Kemudian JSON. Kemudian JSON yang ini. Nah, kita akan save. Nah, ini untuk treesitter. Selanjutnya kita akan config untuk LSP. Config LSP. Nah, untuk LSP kita akan gunakan Mason LSP config untuk installnya ya. Kita panggil. Nah, kita gunakan option kembali. Option sama dengan function. Kita kembali panggil option sebelumnya. Dan kita option kemudian ensure install sama dengan option ensure install atau table. Nah, kemudian kita akan tambahkan vim dot
list extend. Nah, kita tambahkan di sini option, kemudian ensure install. Nah, di sini kita akan tambahkan pertama kita install HTML. Kemudian kita akan install ESLint. Kemudian kita akan install CSS/LS. Kemudian kita akan install emmet ls. Kemudian kita akan install juga JSON ls. Dan kita akan install kembali TSLS untuk TypeScript language servernya ya. Oke, ini untuk LSP kita butuhkan kurang lebih ini. Selanjutnya kita akan install formatter. Config formatter. Nah, formatter ini kita akan gunakan conform ya. Nah, kita gunakan config yang sebelumnya dari pojok kode ini. Kemudian kita akan tambahkan event ini very lazy. Kemudian kita ambil optionnya, kemudian function, kita panggil lagi optionnya. Selanjutnya kita panggil option dot formatter by file type. Nah, kita akan panggil option formatter by file type atau tabel kosong. Oke, kemudian saya akan buat local variable package. Package-nya kita install prettier. Prettier seperti ini. Kemudian kita tambahkan vim. Kemudian kita tambah list extend. Kita tambahkan di sini option dot ensure install. Kemudian kita tambahkan package-nya. Sini ya. Nah, kemudian kita akan load option dot format by file type JavaScript. Kita akan tambahkan di sini package-nya. Oke, ini kita save. Nah, ini untuk formatter. Selanjutnya kita akan menginstal atau mengkonfig untuk linter. Config linter. Nah, linter kita akan gunakan ESLint ya. Nah, kita akan gunakan untuk auto lint ini. Kemudian kita gunakan option kembali dan function. Kemudian kita panggil optionnya. Nah, kita panggil option dot linter by file type sama dengan option dot linter by file type atau tabel kosong. Nah, baru kita tambahkan list extend. Nah, option dot ensure install. Kita akan tambahkan ESLint LSP. Kemudian kita akan tambahkan option dot linters by file type. Kita JavaScript sama dengan kita kasih ESLint
LSP. Kita akan save. Kemudian kalau misalkan ini TypeScript, ini juga menggunakan ESLint ya. Oke, kemudian kita akan config untuk testing. Config untuk testing. Nah, untuk testing kita akan gunakan Neotest. Kita bisa ambil Neotestnya. Kemudian saya akan tambahkan dependensi. Ini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan option. Ini sebuah table. Nah, adapter. Nah, kita gunakan mapping untuk table. Kita ambil indeksnya yaitu Neotest Jest karena kita menggunakan Jest untuk testingnya. Nah, kita akan config untuk Jest filenya. Pertama, kita gunakan perintah Jest-nya. Nah, untuk menjalankan Jest kan kita menggunakan npm test. Kalau misalkan teman-teman menggunakan npm, tapi rata-rata npm-nya ada ya. Kalau misalkan menggunakan yarn ya boleh sih. Cuman harus dipastikan sudah terinstall. Tapi kalau npm ketika kita menginstal Node.js pasti ada. Saya gunakan ini. Nah, selanjutnya saya akan panggil function filenya. Jadi mana yang akan dites. Nih. Kita tambahkan dulu. Kita akan buat local file. Nah, local file kita akan ambil dari vim.fn.expand. Nah, kita akan ambil current file ya. Kita ambil file saat ini. Oke. Kemudian kita akan cek nih jika string, kita akan cari file, kemudian kita akan ambil package. Nah, kita akan ambil di dalamnya returnkan untuk config file. Nah, config file tadi saya definisikan sebelumnya ya. Nah, config file kita ambil dari paling atas nih, config file. Ini. Kemudian kita akan returnkan config filenya. Kalau misalkan tidak ketemu ya. Nah, ini. Kemudian kita akan definisikan current working directory. Jadi cwd. Nah, kita akan ambil dari function. Kita akan ambil posisi file saat ini. Di file saat ini, kemudian kita akan cek lagi dan kalau misalkan ketemu kita ambil, kalau tidak kita akan ambil current working directory. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan output statusnya menggunakan virtual text dan juga output run ya. Ini kita tambahkan ke sini. Jadi ketika di option ini dia sampai adapternya sampai sini. Berarti ini
kita di dalam option ya, ini kurang ke atas satu lagi nih. Nah, di sini berarti nih. Option adapter. Nah, di dalam optionnya kita tambahkan lagi config, kemudian function. Kita akan ambil optionnya, kita definisikan neotest ya. Kita ambil neotestnya, kemudian kita tambahkan untuk diagnostik config-nya. Nih. Kemudian kita akan tambahkan option. Nih, kita kasih jarak. Nah, kita validasi nih. Kita akan cek lagi, ini option adapternya sudah ada atau belum. Kalau belum ada, kita akan definisikan. Option adapter. Nah, sekarang kita akan definisikan sebuah table untuk adapternya. Jadi adapter itu bisa lebih dari satu ya. Nah, kita ambil menggunakan perulangan dari adapter yang definisikan sebelumnya. Ini do, kita tambahkan n. Oke, kita cek. Jika dia number, kita akan tambahkan else if. Ini. Nah, jadi if-nya dia number, kalau misalkan bukan, kita masuk ke else if-nya. Oke, setelahnya kita tambahkan di sini option dot adapter. Kita akan ambil dari adapter. Ini kan kita definisikan di sini ya adapternya. Kita akan masukkan ke optionnya. Nah, setelah semuanya terdefinisi, kita baru tambahkan ke require. Kita masukkan neotest. Kita set up option. Kita masukkan ke neotestnya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan mappingnya. Ini kan baru config nih. Sampai sini. Kita akan tambahkan di sini mappingnya. Kita ignore dulu untuk stilua. Kita ignore. Ya, nanti tidak rapih ya. Kita akan ke kanan aja. Key. Oke. Kita akan tambahkan beberapa key untuk mappingnya. Nanti biar lebih mudah untuk testingnya ya. Kita akan tambahkan seperti ini. Karena ini tidak jalan formatternya, kita akan manual geser. Oke, ini untuk testing. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk debugging. Config debug. Nah, config debug kita akan menggunakan npm dap UI. Tambahkan dap-nya sini. Kemudian saya akan tambahkan di sini lazy-nya true. Kemudian event-nya kita akan gunakan buff read. Supaya dia terbaca hanya ketika buka file aja. Kemudian saya akan tambahkan dependensi.
Ini kita butuhkan beberapa dependensi. Pertama, kita akan ambil untuk DAP-nya. Kita tambahkan ke sini DAP-nya. Oke ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi config atau DAP dari Visual Studio Code. Nah, ini kita akan ambil. Jadi kita bisa menggunakan dari Visual Studio Code untuk debugnya. Nanti kita akan jalankan build npm install, kemudian dikompil dan kita bisa gunakan. Kita perlu mengkonfignya dulu. Kita akan config, kemudian function. Nah, karena ini Visual Studio Code, kita akan setup ke Neopim. Nah, kita perlu masukkan ke sini. Pertama, kita akan ambil di mana lokasinya. Lokasinya ada di JS debug adapter di sini, path-nya ya. Kemudian kita akan install beberapa adapter. Karena ada banyak adapter yang bisa kita gunakan. Kita akan tambahkan seperti Chrome, kemudian Node kita akan ambil untuk debuggingnya. Nah, selanjutnya kita ini kan dependensi ya. Nih, kita akan tambahkan untuk config. Ini dependensi sampai sini. Kita akan tambahkan config. Kemudian function. Nah, baru di sini kita akan definisikan UI-nya. Kita akan require UI ini kan kita ambil dari config user ya. Di sini kita ada DAP UI. Nah, selanjutnya kita akan definisikan untuk JavaScript, TypeScript dan juga React ya. Jadi kita akan gunakan debug ini untuk beberapa language. Di antaranya TypeScript, JavaScript, dan juga React. Kemudian kita lakukan perulangan. Kita buat looping untuk language-nya. Nah, kita load untuk DAP-nya. Nah, kita tambahkan ke sini. Jadi DAP-nya ini bisa untuk PWA Node. Nah, kita juga untuk Chrome ya. Nah, kita juga akan buat mappingnya. Ini kan config ya. Sampai sini nih. Nih config. Config ini dari sini sampai sini. Kita akan tambahkan untuk key-nya. Tambahkan untuk key-nya. Key-nya kita bisa gunakan debug. Kita tambah ke sini. Kita save. Nah, ini kita sudah tambahkan dari mulai tree setter, LSV, kemudian formatter, linter, kemudian testing, dan juga untuk debugging. Ini beberapa syarat untuk IDE ya. Jadi ini biar lebih lengkap. Kita akan close. Kita load ulang. Nah, ini akan nge-build dulu. Lihat, dia nge-build karena tadi kita memanggil ekstensi dari Visual Studio Code yang kita compile ulang.
Oke, ini sudah, kita akan update dulu. Nah, ini juga untuk Prettier sudah berhasil diinstal dan MLLS-nya juga sudah. Kita akan lihat mesennya masih ada nggak. Nah, ini sudah terinstall semua ya. CSLSP, Emmet, Eslin, HTML, JSON, Lua, Prettier ini sudah. Kita akan close. Sekarang kita akan coba kita masuk ke directory contohnya ya. Saya sudah ada project testing dengan Jest. Kita masuk ke testing dengan Jest. Kemudian kita buka dengan Neovim. Oke, kita buka app. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini untuk LSP-nya sudah terbaca ya, TSLS. Kemudian untuk linternya kita gunakan Eslin dan formatternya kita gunakan Prettier. Kita coba untuk LSP-nya. Kita gunakan, lihat di sini sudah autocomplete-nya muncul ya. Kita coba untuk Eslin-nya ketika ada salah. Nah, ini ada warning untuk membantu kita mengetahui kesalahan kode. Kemudian untuk formatternya ini kita buat auto format, kita save. Nah, ini juga sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk debugging. Debugging kita akan tambahkan breakpoint. Kita bisa tekan spasi, kemudian D kecil dan T kecil untuk toggle breakpoint. Bisa lihat di sini ada seperti kutu warna merah. Kemudian kita akan spasi, kemudian D kecil. Kita akan continue untuk melihat debugnya. Tekan C kecil. Kita akan launch file atau file saat ini kita akan debug. Lihat breakpoint-nya berjalan. Kita kalau step over, hello world-nya muncul ya, identity-nya jalan. Kita bisa jalankan lagi dan kita bisa jalankan lagi. Ini dia akan timeout dan close. Tuh, dia keluar disconnect ya. Ini sudah berhasil untuk debuggingnya. Sekarang kita akan coba untuk testing. Nah, testingnya kita bisa buka salah satu file test. Di sini ada number. Nah, ini Eslin-nya udah jalan ya. Nih, Eslin test not defined. Jadi ini tidak terdefinisi untuk tesnya. Nah, sebenarnya kita bisa ignore untuk error ini. Jadi cara mengignornya kita bisa menggunakan file action. Kita bisa tekan klik kanan, kemudian di sini ada kode action. Nah, disable this file, misalkan yang ini ya, kita enter, tuh dia warningnya hilang. Nah, karena secara coding sebenarnya ini sudah benar ya tes ini, tidak ada masalah. Kita akan disable. Ini error karena tes ini tidak ditemukan. Sebenarnya ini dimiliki oleh si Jest. Kita tekan spasi, kemudian T besar, kemudian kita akan jalankan satu file. Kita bisa menekan T kecil. Nah, lihat di sini checklistnya jalan. Untuk melihat resumenya kita gunakan spasi, kemudian T besar dan S kecil untuk toggle-nya. Kita tekan arrow ke bawah. Nah, lihat ini hasil resume dari testingnya. Sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kurang lebih seperti itu untuk config Neopim untuk JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.